Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita semua ambil bagian untuk berlutut. Kita mau menyembah Tuhan, merendahkan hati kita untuk kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita, lewat penyembahan kita, lewat ketaatan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur, kami mau terus bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena keajaiban, karena keadilan, karena semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini semua berkat anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berterima kasih, kami mau mengucap syukur. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang terus mengingat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku hendak bersyukur pada
Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau mengangkat wajah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku sembah Kau Tuhan. Kami mau mengangkat tinggi tangan kami. Kami mau mengangkat tinggi wajah kami. Dan kami mau berkata Kau hebat bagi hidup kami Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya Kau hebat sekali lagi. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami yang dahsyat karena Engkau yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami buka ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ada, Tuhan hadir, dan Tuhan menjamah, Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kasih tos kiri kanannya, depan belakangnya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Nungguin. Oke, haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji. Siapa yang rasa Tuhan hebat dalam kehidupan kita, boleh lambaikan tangannya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan pada pagi hari ini bahwa Dia adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Katakan sama-sama. Maha besar dan sangat terpuji.
hebat. Walaupun ada musuh di depan kita, kita nggak takut. Sebab ada Tuhan yang menjadi penolong buat hidup kita. Haleluya. Coret sedikit ngapa? Haleluya. Ya, oke. Ya, coret sedikit. Harus banget. Amin. Tuhan yang jadi sumber kekuatan kita. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang aku, terus Engkau bersamaku. Haleluya. Tuhan, haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Engkau yang dahsyat dalam kehidupan kami. Haleluya. Engkau yang menciptakan kami. Engkau yang merancangkan semua dalam kehidupan kami. Kehendak-Mu Engkau berikan dalam kehidupan kami. Rancangan yang baik, rancangan yang benar, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Engkau merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan.
jauh dari kami. Tidak pernah sedikit pun Engkau beranjak dari kami. Terima kasih. Kau Allah perlindungan kami. Kepada siapa Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku. Terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau
Sekalipun bumi dapat berlalu, sekalipun bumi dapat lenyap, tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, kasih setiamu sampai selama-lamanya Tuhan. Tidak dapat tergantikan dengan hal apapun yang ada di dunia ini. Kekayaan, berkat apapun yang kami terima, pangkat, jabatan, emas dan perak tidak dapat dibandingkan dengan Engkau Tuhan. Tetaplah Engkau yang menjadi segala-galanya bagi kami. Tetaplah Engkau Allah atas kehidupan kami, yang bertata satu-satunya bagi kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tetap menjadi yang terutama atas kehidupan kami dan terus ada di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebenarnya kami akan menerima isi hati-Mu kembali melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkatilah hamba-Mu Tuhan. Kiranya hikmat, marifat daripada surga, pengurapan daripada Allah turun atasnya Tuhan. Dan setiap firman ini disampaikan Tuhan boleh menjadi rema, menjadi benih-benih yang baik lagi Tuhan dalam hati kami Tuhan. Dan kami membawa tanah hati kami sama seperti tanah hati yang terbaik, yang siap ditaburi dengan benih kebenaran firman-Mu, sehingga benih itu boleh tertanam Tuhan dan berbuah bagi kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan siap Tuhan mendengar isi hati-Mu pada pagi hari ini. Dan kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. iPad. Puji Tuhan. Mana jawabannya? Puji Tuhan. Saudara kurang sehat? Oh, soalnya agak lemas. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya, hari ini kita beribadah lagi teman-teman. Saya gimana ya? Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya bilang begini teman-teman. Beberapa bulan lalu, setelah Sofian atau Sofi atau Octavianus datang praktek di kita ya, emang Tuhan sudah atur sehingga dia membantu pelayanan kita ya, gitu ya. Dan teman-teman pasti Sofi, maaf siapa namanya? Vian, mau bilang Sofi lah. Saya bercanda sama Sofian, saya mau ajarin kamu nakal sedikit di Jakarta. Jangan terlalu kelemar-kelemar, noe. Lama-lama dibentak orang pingsan di jalan. Gitu, sorry. Nah teman-teman, sejak Sofian datang kan dia ganti saya di mana? RTOD. Iya, jadi Sofian sekarang yang pelayanan bangsa-bangsa. Puji Tuhan ya, kita senang ya, amin teman-teman. Kita senang ada regenerasi terus ada. Saya memberi tanggung jawab kepada Sofian untuk pelayanan internasional. Ya nanti kan siapa tahu Tuhan punya rencana indah buat Sofian kan, kita nggak tahu. Sofian harus belajar bahasa Inggris. Orang aja ngomong sama dia bahasa Inggris, yes no juga dia nggak tahu. Jadi mesti belajar ya bro ya. Oke. Nah tapi teman-teman dengar sini, memberi tanggung jawab itu bagus. Tapi dalam hati saya itu ada sesuatu yang hilang. Apa? Hadirat Tuhan. Bagus saya kasih Sofian pelayanan. Bagus jam 2 itu saya ada tugas yang lain. Memang sudah gak bisa. Tetapi teman-teman ada satu yang hilang dari dalam hidup saya. Jadi teman-teman, kita boleh mendelegasikan pelayanan. Bagus. Tapi hadirat Tuhan tidak bisa didelegasikan. Ya mengerti bilang amin. Gak bisa. Makanya Yesus bilang Maria telah memilih apa? Bagian yang terbaik yang tidak bisa ambil daripada. Sorry, saya minta tolong matiin ini karena saya lagi kurang fit. Iya, ini.
Dari kemarin saya udah telepon Darmawan atau Bro Van disuruh khotbah. Cuma saya tahan. Saya lihat sampai besok gimana. Kalau saya kuat, maju. Kalau nggak kuat, detik-detik terakhir, bro, maju. Tapi saya bertahan, teman-teman, ya kuat-kuatin hati, maksudnya badan untuk melayani, ya. Ya sudah enak. Puji Tuhan. Teman-teman, saya ulang, tugas pelayanan bisa didelegasikan, tapi hadirat Tuhan nggak bisa. Bilang amin. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya. Jadi kalau saudara-saudara ada di dalam hadirat Tuhan, itu terbaik. Tidak bisa diambil. Tugas yang lain bisa delegasikan, tapi satu nggak bisa delegasikan. Sekali lagi, diam di hadirat Tuhan, nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya teman-teman apa yang kami lakukan? Kami bangun menara doa. Kami bersama keluarga. Saya bilang sama istri anak, kita berdoa 1 jam. Karena untuk mengisi sesuatu yang hilang dari dalam hidupku sudah berapa bulan. Gak ada. Jadi kami berdoa lagi teman-teman 1 jam, puji Tuhan ya. Ada waktu-waktu di mana kita harus buat begitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah dalam hadirat Tuhan, jangan sampai hilang berkatnya. Bilang amin. Karena gak bisa didelegasikan, gak bisa. Gak bisa. Saudara yang di sini dengan yang mereka di online, berkatnya jangankan di online sama onsite. Di onsite aja berkatnya berbeda. Betul apa enggak? Beda semuanya. Jadi gak bisa kita delegasikan. Puji Tuhan ya. Itu yang saya sampaikan kepada kita. Iya. Mari kita belajar firman Tuhan teman-teman sama-sama. Saya lupa kasih judul. Cuma ya sudah. Judulnya hati-hati jangan jatuh. Hati-hati di jalan. Kurang lebih gitu ya. Titi DJ. Hati-hati di jalan. Ya. 1. Oh iya. Oh iya nih. Soalnya kan saya batuk-batuk. Ya. 2 Tawarik. 2 Tawarik. Pasal 8 ayat 11 ya. 2 Tawarik pasal 8 ayat 11. Iya. 2 Tawarik 8 ayat 11. Ingat ya, hadirat Tuhan tidak bisa didelegasikan. Nggak bisa. Saudara harus ambil sendiri. Sama seperti apa namanya? Pada hari ke-6 keluar turun 2 kali apa namanya? Mana. Iya. Mana tuh harus olah sendiri. 2 Tawarik 8 ayat 11. Ya. Sudah ketemu? Amin? Ya. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Dan Salomo memindahkan anak Firaun dari kota Daud ke rumah yang didirikannya baginya. Karena katanya, tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud, Raja Israel. Karena tempat-tempat yang tidak masuki tabut Tuhan adalah kudus. Ya, ini pelajarannya banyak, tapi kita highlight ke anak Firaun. Nah, teman-teman, latar belakang Raja Salomo ini saya compare, saya gabung-gabung dari 1 Raja-Raja dan dari 2 Tawarik ya, teman-teman ya. Teman-teman buka 1 Raja-Raja. Pasal 3. Ya, 1 Raja-Raja pasal 3. Teman-teman buka 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1. Ya, dan Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud. Sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Ayat 2. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Sebab belum ada dirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Ayat 3. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Teman-teman, ini awal mula Salomo. Salomo itu ditunjuk oleh Tuhan. Dia ditunjuk oleh Tuhan sebagai pewaris bapaknya kerajaan sebagai raja. Dan juga Salomo kalau nggak salah dikasih nama oleh Tuhan. Jadi kasih nama Salomo. Ya, nama lainnya adalah Yedijah.
Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini ayat 1 sampai ayat 3 tadi, ada dua kekuatan yang menarik Salomo. Satu, Firaun, anak Firaun dan semuanya, efek dominonya, penyembahan berhala, semuanya. Dan yang kedua adalah Tuhan Allah yang hidup, Allah Bapanya. Nah teman-teman, saya lihat, saya perhatikan beberapa hari terakhir ini. Terjadi peperangan ya, bahasa saya peperangan atau terjadi perebutan. Ya, perebutan. Jiwa-jiwa antara sorga dan neraka. Antara gereja dan dunia. Nah, kita saudara tuh di tengah. Ya, jemaat di tengah. Ini neraka, setan dan antek-anteknya. Di sini gereja, kerajaan Allah dan semuanya. Yang perebutan apa? Jiwa-jiwa, sidang jemaat Tuhan, saudara dan saya. Itu yang saya perhatikan. Setan dengan segala tipu muslihatnya. Alkitab tulis setan paling apa teman-teman? Paling licik, ya kan? Di dalam Kejadian 3 pasal 3 ayat 1. Setan juga adalah pendakwa. Setan juga adalah penipu. Setan juga Alkitab bilang datang sama seperti wajahnya tampan tapi malaikat terang. Kuasa gelap datang seperti malaikat terang tapi isinya enggak. Nah, setan datang dengan berbagai hal yang menarik. Contohnya Tuhan Yesus dibawa ke atas dan dilihatin semua kerajaan dunia dan kemewahannya. Semuanya akan kuberikan kepadamu. Nah, ini teman-teman, saudara-saudara baik yang di online maupun di onsite di sini. Kita belajar ada dua kekuatan yang menarik saudara. Saudara sadar atau tidak sadar, saudara mau atau tidak mau, atau saya bilang sadar atau tidak sadar, saudara dan saya diperebutkan oleh dua kekuatan ini. Setan, neraka dan antek, tipu-tipu muslihatnya dan antek-anteknya, semua trik-triknya, beserta gereja, kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Nah, saudara dan saya lagi diperebutkan, lagi ditarik. Mana kekuatan mana yang paling menang? Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, supaya kita menang, kita tidak bisa, supaya kita pilih yang benar, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Alkitab bilang renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Berbagai hal orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak duduk di kumpulan pencemooh dan lain sebagainya. Alkitab bilang manusia bukan makan dari roti, bukan hidup dari roti saja. Tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Teman-teman, saudara supaya mengerti yang, ini kita bahas di Komsel ya. Supaya saudara mengerti yang rohani, harus mengerti yang jasmani. Iya. Saudara biar mengerti yang rohani, untuk mengerti yang rohani, harus mengerti dulu yang jasmani. Saya mulai dari alat komunikasi handphone. Orang sekarang punya handphone, kadang punya dua. Sudah handphone, ada lagi sambung ke jam tangan. Jadi biar komunikasinya lancar. Nah saudara-saudara tahu, ada orang jalan, lupa handphone, cuekin atau balik lagi. Balik lagi. Karena itu penting. Alat komunikasi. Karena di situ banyak sekali. Nah, betapa komunikasi itu penting. Saudara lupa, satu komunikasi dengan Tuhan juga jangan sampai terbengkalai. Yang mengerti bilang amin. Itu dari alat komunikasi. Yang berikut, saya lihat dulu kan saya guru. Ada anak-anak murid zaman dulu saya ajar tuh, dia jadi food blogger. Wah, dia makan sini, makan sana. Jadi dia kita disuruh nonton dia makan tiap hari. Enak. Ya lu sih lu. Dia banyak sekali followernya, berapa ribu. Berapa puluh ribu ya, banyak sekali. Nah itu nggak salah teman-teman. Orang review makanan sini enak sana. Wah sekarang banyak sekali. Itu di Tanjung Duren dekat rumah kami. Hampir tiap minggu tuh ada aja yang syuting di jalanan. Tuh ada di jalan apa tuh. Ada jual otak-otak dan lain sebagainya. Itu ramai sekali teman-teman. Sampai manapun mereka datang syuting situ. Orang mereview makanan Tanjung Duren. Nah, tahu nggak?
Ada juga orang yang mereview banyak makanan rohani, termasuk ada salah satu dari kita di sini. Syuting di Bogor, syuting di mana-mana. Kita punya mimpi syuting di PIK. Ada tukang syutingnya di situ. Dan semua peralatan. Ada mereview makanan. Jadi teman-teman, supaya kita mengerti yang jasmani, kita mengerti yang rohani, harus mengerti yang jasmani. Berarti makanan itu penting. Bukan hanya makanan jasmani, tapi juga makanan rohani. Teman-teman yang mengerti bilang amin. Ya. Saya lihat. Yang rohani dan jasmani supaya kita mengerti itu. Supaya kita mengerti. Oke. Nah, saya kembali ke sini. Ada dua kekuatan yang menarik. Sudah kita ke slide ya. Om Aris buka ya. Ada dua kekuatan. Saya ulang yang menarik Salomo. Dan juga berlaku atas hidup kita. Setan, neraka dan semua pasukannya. Dan yang kedua adalah Tuhan, gereja, kebenaran dan semuanya. Nah, mana yang lebih kuat? Mana yang lebih mempesona hati kita? Mana yang membuat kita tuh terpukau? Mana yang membuat orang-orang Kristen itu terpesona ya? Emang sekarang saya lihat-lihat, kalau pendeta terlalu kaya juga dikata-katain, jam tangannya direview. Iya, kalau saya buat saya pribadi ya nggak salah. Dia dari saya baru lahir udah jadi penyanyi. Sudah jadi penyembah Tuhan, jadi gembala gereja besar. Dia diberkati lah dari saya baru lahir. Dari saya masih remaja udah nyanyi lagunya. Ya dia diberkati Tuhan, dia sekarang lagu banyak. Orang mulai ini. Pendeta kaya juga salah, miskin juga bilang kurang berdoa. Kalau kurus dibilang gak pernah tidak diberkati, gemuk bilang gak pernah puasa. Ya, serba salah. Bukan hanya pendeta, berarti hidup saudara juga begitu. Karena kita sama-sama punya Tuhan Yesus. Bilang amin teman-teman. Serba salah. Nah, mana yang lebih kuat? Lalu sekarang saya bertanya, mereka yang mereview pendeta-pendeta yang kaya, pertanyaannya saya, berapa pendeta miskin kamu sudah bantu? Lu jangan hanya lihat pendeta kaya lu review ini. Berapa pendeta miskin di kampung lu sudah bantu. Dan berapa banyak, jumlahnya berapa long time-nya seberapa lama. Jadi jangan hanya berat sebelah. Bukan saya marah sih, kita harus adil. Benar teman-teman? Ya memang jadi hamba Tuhan itu serba salah. Tapi mana yang lebih kuat pengaruh? Dunia atau gereja dan kebenaran? Dan saya lihat teman-teman, maaf saya harus katakan di sini. Kebanyakan acara kantor tuh hari apa? Ya jujur. Kebanyakan acara kantor tuh hari apa? Hari Minggu. Kalau saudara lihat yang begitu, ingat Daniel. Daniel dicari-cari kesalahannya dalam pekerjaan nggak ada kecuali ibadahnya. Itulah ditarik saudara bukan. Sebenarnya kalau kita mau ngomong biasa, ini saudara tuh sebenarnya kalau gimana bahasa saya untuk menyenangi diri atau membela diri, jadi korban sebenarnya tuh ditarik menarik, tapi keputusan di tangan. Bilang amin. Kamu mau ikut yang benar, mau ikut gaya setan dan kroni-kroninya, atau mau ikut gereja dan kerajaan Allah dan semua kebenarannya. Nah itu keputusan kita. Itu keputusan kita. Nah sekarang teman-teman, saudara saya diperebutkan. Mau ikut yang mana? Kita lihat di sini teman-teman, Tuhan Daud ditarik ini Salomo di tengah-tengah. Akhirnya kita lihat ya, kita lihat. Nari next, Om Aris next. Ya, mana? Nah ini teman-teman jadi menarik buat saya. Menarik buat saya. Saya renung-renungkan berita ini mengganggu saya juga sih. Katanya kaum menengah di Indonesia tuh bahasanya apa ya? Rentan. Mereka tidak bisa naik tapi cenderung turun. Kaum menengah. Kaum menengah di Indonesia tuh, kaum menengah tuh ekonomi menengah ya. Tidak bisa up tapi cenderung turun. Ini mengganggu saya loh teman-teman. Berita ini saya udah ikut, saudara-saudara ikut berita ini enggak? Ikut ya? Kaum menengah baru tahu ya? Saya berapa minggu ini sudah 2 minggu ini berita ini digencarkan terus. Kaum menengah Indonesia itu rentan.
Kaum menengah Indonesia tuh nggak bisa naik. Mereka jadi korban, maksudnya bakalan habis dah tuh. Bakalan jadi miskin ya, begitu ya. Saya kurang lebih saya ikut beritanya gitu. Saya udah buka beberapa berita buat saudara. Ini yang pertama. 9,48 juta kelas menengah. 9,48 juta kelas menengah ini turun kasta. Jadi turun kasta. Karena tidak bisa di tengah-tengah lagi. Nanti saya kasih tahu saudara versi Alkitab, maksudnya versi rohaninya. Next. Ada berita lagi, saya ada beberapa kopi. Nasib jadi kelas menengah di Indonesia banting tulang, makan tabungan, dan penuh kekhawatiran. Jadi kasihan ini kaum menengah. Lalu coba saudara ini dan saya ini kaum mana? Bawah, menengah, atau atas? Ada orang luar negeri mereview bangsa kita. Saya nonton dia pakai bahasa Inggris. Tapi little I can. Gitu. Dia bilang begini. Orang kaya di Indonesia itu hanya memanfaatkan sumber daya alam. Misalnya batu bara, emas, apalagi ya. Dan pokoknya kekayaan alam ya sumber. Dan dia kaya untuk dia sendiri katanya satu akun ini. Tapi orang kaya di luar negeri katanya dia. Coba lu lihat orang kaya luar negeri. Dia tuh kaya bukan ke sumber daya alam. Dia kaya karena dia membuat sesuatu karya. Misalnya dia sebut satu ini dengan barang misalnya Steve Jobs ya. Saya ikut-ikut lah dengan ada seorang Amerika sekarang dengan Teslanya, dengan segala macamnya. Nah, dia kaya karena dia bukan karena sumber daya alam. Dia membuat yang baru. Nah, Indonesia kalau sudah habis ya sudah. Misalnya tinggal sedikit, orang yang luar negeri kasih ini buat kamu karena sudah habis. Kalau di luar negeri kaya karena mereka buat sesuatu yang dibutuhkan, dicari oleh semua bangsa, gitu ya. Nah, kenapa kaum menengah ini, saya bukan ngomong ekonomi, saya belajar saja teman-teman. Kaum menengah ini susah. Lalu mereka bilang di luar negeri kaya itu dibagi rata buat semua masyarakatnya. Jadi bukan hanya segelintir orang saja menikmati. Contohnya negara misalnya Qatar katanya. Terus ada negara Asia Tenggara. Satu namanya negara kecil tapi kekayaan alamnya, minyaknya banyak, rakyatnya lumayan lah, ekonominya di Brunei Darussalam katanya. Akun itu. Kalau Indonesia enggak katanya. Kata mereka. Oke, next. Saya bukan ngomong ekonomi politik ya, saya belajar saja. Yang berikut, kelas menengah di Indonesia ini sulit kaya namun rentan miskin. Makanya saya bilang ini, siapa nih kaum menengah ini? Siapa nih? Saya nih atas, tengah, atau bawah nih? Lanjut, yang keempat, saya taruh 4 berita situ. Kelas ekonomi menengah menurun, ancaman pertumbuhan ekonomi Indonesia, tanda tanya. Nah, lalu teman-teman, saya kan sudah bilang kepada saudara tadi, untuk mengerti yang rohani, lihat dari yang jasmani. Yang mengerti bilang amin. Lalu saya mau lihat dari sisi rohaninya. Siapa yang dalam Tuhan setengah-setengah habis kamu. Itu artinya buat saudara dan saya. Buat kaum mediocrity kalau nggak salah ada satu kata. Kalau kaum mediocre. Dalam Alkitab tulis tidak panas, tidak dingin. Suam-suam kuku. Ini bahasa Alkitabnya. Biar saudara mengerti apa saya dimaksud. Ini ngomong ekonomi. Tapi setelah saya lihat semuanya berita ini, saya jadikan firman Tuhan. Suam-suam kuku saya buang. Kamu yang tidak panas, tidak dingin, saya buang. Nah, buat kita teman-teman hari ini, 2 kekuatan yang menarik kita ini. Gereja, kerajaan Allah dan kebenarannya. Menarik saudara atau setan, neraka dan semua kurun-kurunnya. Kekuatan mana yang menang dalam kehidupan kita? Sekali lagi, keputusan ada di tanganmu. Saya ulang, keputusan ada di tangan. Next. Ya. Kita lihat teman-teman. Pernikahan Salomo dengan putri Firaun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena istrinya berapa? Saudara kalau mau belajar, istrinya berapa? 700. Wow. Satu asrama juga kalau ada asrama 600 belum cukup buat Salomo. 700. Satu asrama dipacarin semua sama dia. Seganteng apa sih ini Salomo ini? Belum cukup. 700 istri dan 300
gundik. 1000 bro. Kalau kita mau baca nih Darman, tolong baca nih. Ulangan 17 ayat 17. Ulangan 17 ayat 17. Iya. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, Iya. supaya hatinya jangan menyimpang. Iya. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu Banyak. Banyak istri hatinya menyimpang. Dalam 1 Raja-Raja tulis, hati Salomo terpaut kepada mereka dan cinta, hatinya dibelokin oleh. Kayaknya kita berdoa nih cowok-cowok nih yang belum nikah nih, sorry ya. Jangan sampai salah pilih jodoh, bilang amin. Saudara gak bilang amin? Jangan sampai salah pilih jodoh. Saudara-saudara lihat pergaulan yang salah, ini saya kasih clue-nya. Ada orang yang salah bergaul, dulu dekat dengan keluarga, setelah bergaul jauh dengan keluarga, itu salah bergaul. Dulu dekat dengan Tuhan, dengan ibadah, dengan bla bla bla, ini ngomong rohani ya. Setelah bergaulan, lari semuanya. Itu salah bergaul. Kebiasaan yang buruk merusak, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Salomo hancur. Padahal Tuhan sudah bilang, jangan Salomo, jangan. Lalu Salomo mengalami kehancuran rohani. Jadi 2 kekuatan dalam diri Salomo yang menggoda dia, antara yang putih dengan yang hitam. Ya, saya bahasa sederhananya. Ternyata menangan yang mana? Yang hitam. Sekelas Salomo, Amsalnya ada berapa? 1000, berapa? 5.000 Amsal. 5.000 lagu yang berapa? 3.000 Amsal. Salomo itu menulis 3.000 Amsal. Dan 1.005 lagu. Saya karang lagu entah berapa, ada 30 atau 20. Itu saya karang lagu. Salomo 1.005 lagu dikarang. Dan 3.000 Amsal. Saudara mau tahu Amsal, Salomo baca kitab Amsal. Tetapi akhirnya dia mengalami kehancuran rohani karena apa? Salah bergaul. Dia salah memilih jodohnya. Dan bukan hanya salah, kebanyakan. Banyak sekali. 1.700 istri dan 300 gundik. Tidak tahan si Salomo, teman-teman. Hancur hidupnya Salomo. Hancur hidup Salomo. Next. Nah, kita lihat kemerosotan rohani Raja Salomo. Saudara-saudara buka 1 Raja-Raja pasal 11. 1 Raja-Raja pasal 11. Saudara masih bersama saya, amin. Iya. Sabar-sabar ya, saya lagi kurang. Ya. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Kata mencintai itu lebih ke nafsu ya. Aheb kalau nggak salah bahasa Ibraninya itu. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, dan Sidon dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Jadi Salomo sudah sangat mengasihi istri-istrinya. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istri itu menarik hatinya daripada Tuhan. Dan sampai hati kita ditarik ya dari pergaulan yang salah. Hati-hati loh. Boleh bergaul. Cuma kalau pergaulannya membuat engkau jauh dari Tuhan, tinggalkan. Bilang amin. Ini dia jodoh kalau ada yang tanya kepada saudara buat sudah menikah, kokoh atau ini dia jodoh dari Tuhan apa enggak? Kasih satu pertanyaan. Sejak kamu bergaul sama dia, kamu dekat dengan Tuhan atau makin jauh? Makin jauh tinggalkan. Itu bukan dari Tuhan. Tapi kan kita bisa penginjilan. Gampang sekali, sudah pergi.
Nah, nanti hatinya ditarik. Ingat, sekelas sehebat Salomo orang berhikmat hancur. Apalagi kita yang tidak berhikmat ini. Hati-hati loh. Bilang amin. Lalu kita sekarang baca ayat berapa? Ayat 4. Sebab pada waktu Salomo telah tua, istri itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Wow. Dulu masih bujangan rajin. Kalau misalnya ikut ibadah kaum wanita, ikut padahal dia bapak-bapak. Sekolah minggu datang. Pokoknya semua rasa-rasa di tiap hari mau ke gereja. Setelah nikah punya anak hilang. Ada yang begitu. Ada. Salomo ini hilang. Udah kaya. Ini kita doakan yang ini kebetulan yang jomblo sebelah sini. Oh iya, maksudnya belum menikah. Ada satu nyasar di situ. Iya. Kita doakan ini mereka ya, yang terbaik dari Tuhan. Istri yang semuanya kebetulan cowok. Istri yang punya roh yang lemah lembut dan tenteram. Yang sangat berharga di mata Tuhan. Saya berapa hari lalu teman-teman, saya udah jalan gini, ini mobil, dia kerasa-rasa mau tabrak saya, begini, gini. Saya gini, siapa sih? Ya ampun, mak-mak. 5 gadis bodoh. Rasa-rasa ini mobil saya, dia mau congkel, dia buang ke sebelah, baru dia mau masuk. Akhirnya gimana-gimana dia di belakang juga. Orang kan harus antri, dia mah enggak. Orang udah antri masuk dari tengah-tengah. Ya ampunin, harus belajar antri bro. Nggak bisa. Udah lanjut ya, maaf ya para wanita. Demikian Salomo mengikuti Asitoret dan lain-lain. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tidak. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Salomo mengalami kemerosotan rohani teman-teman. Karena apa? Salah bergaul. Tuh. Salomo memulai dengan mengasihi Tuhan, mengalami kasih karunia, betul mulai. Kalau saudara baca dalam 1 Raja-Raja, dia berdoa minta hikmat Tuhan dan Tuhan kasih. Kalau saya belajar tentang hikmat ya teman-teman, ini sedikit. Hikmat Tuhan dimulai dari hati. Kan selalu bilang Tuhan, kasih saya hati yang paham. Itu yang hikmat itu bukan di sini, tapi di sini. Hati yang paham untuk mengambil keputusan. Dan Alkitab juga tulis takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Bukan di ini tapi di hati kita. Siapa yang kekurangan hikmat biarlah minta kepada Tuhan yang tidak memberi dengan apa di dalam Yakobus itu tidak yang dengan kasih dengan limpahnya. Jadi boleh saudara-saudara bapak-bapak nih pemimpin-pemimpin minta hikmat dari Tuhan. Tuhan pasti kasih saudara. Gitu ya. Salomo memulai dengan yang baik, teman-teman. Kurang apa? Banyak orang memulai dengan yang baik, betul. Banyak orang memulai dengan yang baik, betul. Tapi lihat hasilnya. Pada ayat 7 ya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan, sembahan orang Moab, di gunung sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan. Lalu kita baca selanjutnya, Tuhan membangkitkan lawan-lawan bagi Salomo. Tuhan hancurin. Karena apa? Kemerosotan moralnya Salomo. Teman-teman dengar sini. Saya mau kasih nasihat firman Tuhan. Sesusah-susahnya saudara, jangan pernah tinggalkan firman Tuhan. Amin. Jangan sungkan-sungkan kami sebagai gembala minta doa. Jangan sungkan, bro. Amin. Bilang saja, saya lagi lemah, tolong doain. Minta doa. Atau dari teman-teman jemaat yang lain, tolong doain saya. Saya banyak pergumulan, sakit kepala, bla bla, ini banyak dalam urusan bisnis saudara, bla bla bla. Tuhan sayang kok kepada kita. Asal kita mau dekat, datang kepada Tuhan. Ingat sesusah-susahnya, jangan pernah tinggalkan Bethlehem.
Bethlehem adalah rumah roti. Kita kembali ke slide ya Om Aris ya. Iya. Lalu kita lihat yang kedua, hati Salomo mengeras akibat tipu daya dosa. Tadi saya sudah baca. Hatinya jadi keras. Karena tipu daya kekayaan. Keras hati. Puji Tuhan ya. Ada 4 macam hati. Satu di tanah yang, tanah pinggir jalan. Tanah keras. 2, tanah yang berbatu-batu. 3, tanah yang bersemak duri. 4, tanah yang baik, yang subur. Nah, hati Salomo mengeras karena tipu daya dosa. Ya, itulah. Bayangin satu. Hati Salomo menjadi keras. Lanjut, yang ketiga. Ia berusaha mencari kuasa dan keberhasilan. Ini saya baca ya. Ini. Yang ketiga, ia berkuasa apa tadi? Mencari keberhasilan, kekejahan, kepemuasan nafsu dengan kompromi dengan berhala dan dosa. Dia lebih tertarik kepada bujukan setan. Lebih tertarik kepada bujukan dunia. Sekarang ya teman-teman, peribahasa ini masihkah berlaku? Saudara-saudara perhatikan peribahasa ini. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Masih berlaku nggak? Sekarang terbalik. Senang-senang dahulu, sakit kemudian. Kredit. Senang-senang dulu. Senang. Tapi tiap bulan lu bayar. Sakit kemudian. Tapi bukan soal itu. Yang penting masih bisa ya, saya juga kredit teman-teman. Orang mau dikasih pay letter lah. Dikasih pinjol. Ya senang dahulu. Bersenang-senang dahulu. Bersakit-sakit kemudian. Tapi kalau dalam Tuhan berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Nah Salomo ini senang dahulu, susah kemudian susah karena apa? Dia cari teman-teman, cari kekayaan dan lain sebagainya. Nah teman-teman, ini saya bacain buat kita ya. Nah Salomo, teman-teman, dia menikah. Dia bergaul dengan raja-raja yang lain. Supaya dia menjadi kuat, berarti dia tidak mengandalkan Tuhan lagi. Itu ya. Secara politik. Iya. Secara politik dia bergaul dengan Tirus, Mesir dan bangsa-bangsa lainnya. Jadi tidak mengandalkan Tuhan lagi. Udah banyak teman yang kuat. Jadi kalau gue susah lo bisa bantu. Tuhan ditinggalkan. Teman-teman boleh kamu bergaul dengan orang-orang hebat. Tapi jangan lupa ada yang lebih hebat dari semuanya, Tuhan Yesus. Bilang amin. Boleh bergaul dengan A, B, C, D. Boleh, bukan gak boleh. Silakan. Tapi tetap mengandalkan Tuhan. Salomo mengandalkan itu raja-raja itu hancur. Ya berikut teman-teman. Banyak istri dan gundik teman-teman. Nah Salomo kan bergaul dengan raja-rajanya. Kenapa dia banyak istri? Untuk sebagai materai. Supaya mengikat itu kerjasamanya. Mengikat persahabatan dengan raja-raja. Nah supaya kuat gue menikah anak lo itulah. Itu politik dan ekonomi. Supaya kuat. Di bangsa kita juga, negara kita ada anak pejabat ini nikah anak pejabat itu. Ada juga. Tapi saya nggak bilang mereka salah ya. Itu ya terserah mereka. Yang ketiga. Salomo. Yang ketiga tuh ya. Keberhasilan mencari keberhasilan dengan kompromi. Yang berikut adalah dia banyak sekali harta. Kuda kalau kita mau korek, satu-satu dikorek satu-satu ya. Dikorek ya, dikuliti, ngulik ya, dikuliti. Kuda buat Salomo didatangkan dari Misraim. Misraim itu Mesir. Sedangkan Tuhan sudah bilang jangan banyak kuda, jangan beli kuda di Mesir, jangan kembali ke Mesir. Nah kita kalau sepil-sepil mengulik-ngulik sedikit-sedikit itu banyak sekali. Jadi Salomo apa yang Salomo lakukan untuk memperkuat kedudukannya? Dia melawan perintah Tuhan, dia melawan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya teman-teman, hancurlah hidup Salomo. Perhatikan orang sehebat Salomo. Hancur. Next. Mana? Oh. Ada pelepasan. Mudah-mudahan lancar.
Mana? Ya. Ya. Bagaimana Salomo yang menerima ini nih. Bagaimana Salomo yang menerima hikmat ilahi seperti itu akhirnya dapat berpaling dari Tuhan untuk menyembah dewa yang lain. Salomo loh. Saudara kalau baca Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung juga kalau nggak salah ya itu Salomo ya. Itu tuh kata-kata yang hebat sekali dari seorang Salomo. Tapi akhirnya dia tuh berpaling juga dari Tuhan. Yang pertama teman-teman, memiliki hikmat dan mengikuti hikmat adalah dua hal yang berbeda. Salomo hanya memiliki hikmat. Tapi dia tidak hidup menuruti hikmat. Artinya apa? Kita punya Alkitab, kita punya firman. Apakah kita menghidupi firman Tuhan apa enggak? Itu artinya. Yang mengerti bilang amin. Kita punya Alkitab tuh. Saudara harus punya Alkitab tak? Masih ada? Oh puji Tuhan. Alkitab yang begini loh, bukan yang ada Pak di handphone, bukan. Alkitab yang begini. Punya Alkitab dan hidup berdasarkan firman Tuhan, Alkitab itu beda. Sudah mengerti ya? Lanjut. Salomo tidak menemukan hikmat rohani pada setiap bagian. Jadi dia tidak menerapkan. Ada lagu lama saya suka. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat barisku punya. Saudara tahu nggak? Ku berharap cintanya Allah. Setiap perjanjian Allah ku punya. Ini lagu lama sekali. Maka perkataanmu kelak ku taruh di dalam hatiku. Lagu lama juga. Saudara nggak tahu? Supaya jangan aku berdosa padamu. Itu Salomo tidak hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Dia punya firman. Dia punya hikmat, tapi dia tidak menghidupi firman Tuhan. Ini tantangan bagi kita di akhir zaman ini. Hidup makin sulit, betul ya? Sampai bilang hidup makin mudah, tidak. Makin sulit. Ini pertaruhan kita. Teman-teman, jangan sampai kita salah memilih. Kenikmatan sekejap hilang, kehidupan kekal bersama Tuhan selama-lamanya. Udah saya bilang gitu aja deh. Ngerti teman-teman ya? Ngerti ya? Jangan memilih yang kenikmatan sesaat, tapi kehilangan surga yang kekal. Lebih baik menderita sekarang nih teman-teman. Karena kebenaran nanti dapat surga yang kekal. Itu artinya. Terakhir, sudah. Mana? Next, Om Aris. Baca 3. Ini yang saya ngeri-ngeri sedap. Kalau baca ini. Baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Iblis hanya memerlukan satu bagian dalam kehidupan seseorang percaya. Yang tidak diserahkan atau tidak dibereskan untuk memperoleh tempat berpijak. Dan menuntunnya menjauh dari Tuhan. Iblis putus sedikit saja. Iblis hanya memerlukan satu bagian. Secuil kecil mungkin. Dari diri orang percaya yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Atau tidak dibereskan. Untuk membuat orang itu jauh dari Tuhan. Salomo dalam hal wanita. Harta, tahta, raisa. Salah. Harta, tahta, wanita. Ada kan judul film. Sedikit saja. Sedikit. Makanya ada ayat bilang. Jangan berikan kesempatan bagi setan. Kita berdiri, kita berdoa. Nah, bisa. Ya, biar bapaknya yang jaga dulu ya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Ya. Lebih kita serahkan hidup kita kepada Tuhan aja deh. Istilahnya mau mati ya mati dalam Tuhan. Kasarnya ya. Biar kita susah sama Tuhan. Nangis sama Tuhan. Sakit sehat dalam Tuhan. Lapar, haus sama Tuhan. Ada beras, nggak ada beras. Bersama Tuhan.
Tapi, saya nggak punya beras, berdoa. Kan itu bukan jawabannya, artinya kirim beras. Kalau kita suruh berdoa, beras nggak datang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Yang mengerti bahasa ketesan air mata, waktu berada mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya jadi teringat Sadrak Mesak Abednego. Demi memegang teguh kebenaran firman Tuhan, mereka harus masuk dapur api. Tapi dapur api jadi rasa surga. Jadi ketika kita memegang kebenaran, ketika kita tetap condong kepada kebenaran, jangan takut teman-teman. Persoalan sebesar apapun, rasa surga kok, asal sama Tuhan. Amin ya. Terkadang kita ketakutan, terkadang kita khawatir terlalu berlebihan sampai kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa rasa surga, kita nggak bisa rasa kebenaran itu memerdekakan setiap kita. Ya, Matius 3 ayat 33. Cari dahulu kebenaran Allah dan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kalau kita nggak ngerasa Tuhan ada, mungkin kita yang lagi ngejauh, bukan Tuhan yang menjauh dari kita. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghibur. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi, Tuhan Yesus setia.
Kami tidak mau Tuhan menyerahkan diri kami kepada dunia. Kami tidak mau berkeputusan untuk kami cenderung kepada dunia. Kami tidak mau Tuhan hidup kami diatur oleh dunia. Kami mau hidup kami diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Kami ingin memiliki ketaatan yang otomatis, ketaatan terhadap firman Tuhan, melebihi di atas ketaatan kami kepada siapapun juga dan apapun juga. Tuhan tolong kami, kuatkan kami. Biarkan Tuhan di saat-saat genting, di saat-saat kami sedang khawatir, di saat ada pergumulan, di saat ada persoalan, kami lari kepada Tuhan. Kami datang kepada hadirat Tuhan. Kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kami membaca, merenungkan firman Tuhan, sehingga hidup kami kembali dikuatkan. Kami tidak memilih dunia. Kami tidak memilih kompromi terhadap dunia. Tapi kami mau terus berpegang kepada firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Kami tidak hanya memiliki hikmat, tapi kami berjalan. Kami mengikuti setiap hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dunia boleh berkata apapun, dunia boleh memprediksi apapun, tetapi kami yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kami percaya hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Hidup kami dipelihara oleh kebenaran firman Tuhan. Kami tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Tuhan membela kami. Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mau berpegang teguh. Kami mau Tuhan setia. Kami mau terus taat, mendengar, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya perjalanan kami, apapun itu Tuhan, sekolah, pekerjaan, bisnis, usaha, masa depan, hubungan kami Tuhan terhadap sesama kami, itu menjadi berhasil dan beruntung karena kami merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau sukses, kami mau diberkati sesuai dengan kebenaran firman-Mu, bukan dengan konsep dunia, tetapi dengan konsep kerajaan Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Tuhan Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman. Biarkan hikmat marifat daripada Allah terus mengalir kehidupannya. Sehat-sehatkan tubuhnya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima firman Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sementara juga kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Persembahan Natal, persembahan misi. Biarkan kami memberi dengan kerelaan hati, memberikan dengan sukacita, memberikan dengan kebenaran yang ada pada kami Tuhan. Kami mau memberkati Tuhan lewat apa yang kami punya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita teman-teman. Jangan lupa persembahan Natal, boleh taruh yang di bagian tengah sini ya. Ada persembahan misi. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, sebab Tuhan Maha Besar, sangat terpuji. Haleluya. Mari beri persembahan dengan sukacita ya, saudara.
besok tanggal 30 September itu adalah fellowship yang sudah direncanakan ya dari bulan yang lalu, dan akhirnya kita besok akan beribadah di tempat ini jam 5 sore. Jadi fellowshipnya mulai jam 5 sore sampai jam 7 malam. Lalu untuk sementara hamba-hamba Tuhan yang hadir sudah 24 orang yang hadir, dan jemaat tetap diundang ya, maksudnya semuanya yang bisa hadir mari hadir untuk sama-sama beribadah. Dan permintaan dari ketua alumni LWM yang melayani ya. Jadi besok bagi teman-teman yang bertugas harap datang before time supaya nanti mungkin bisa latihan sedikit-sedikit cari nada begitu ya. Lalu itu saja, mudah-mudahan banyak jemaat yang bisa hadir ya. Nanti kita atur bangkunya supaya muat banyak begitu. Lalu tanggal 12 Oktober ada KKR pria. 22 ya. 22 Oktober atau 12? Nanti diumumin. Ya nanti diumumin. Coba lihat di kita coba dulu tolong. Kayaknya 12 ya. 12 sampai 22 Oktober gitu teman-teman, ada KKR pria. 22 ya. Oke, 22 Oktober ada KKR pria di Gereja Jelambar. Ya. Jadi Jelambar, Sunter, Cilincing. Iya, Jelambar, Kemayoran, Cilincing, kita Kalideres. Gitu, gabungan 4 gereja. Jadi yang berasa pria ya, yang berasa pria mari hadir karena Bapak Gembala yang khotbah. KKR-nya ya, KKR Bapak Gembala yang akan khotbah. Jadi mari dukung Bapak Gembala. Jadi kalau ditanya, ya pria-pria dari Maranatha 3 silakan berdiri, nggak mungkin pagem doang. Ya, jadi nanti teman-teman mari tolong diatur waktunya, diumumin cepat supaya teman-teman sudah sudah note dari sekarang bahwa tanggal 22 Oktober ada KKR pria. Begitu. Nah, sekarang teman-teman Gereja Jelambar bukan kayak yang dulu. Parkirannya udah ada di dalam. Dari depan sampai belakang. Iya, dari depan sampai belakang sudah ada parkiran. Jadi lumayan enak untuk parkir. Jadi jangan khawatir tentang parkiran gitu ya. Nanti akan. Nah, kalau misalkan kalian semua mau satu mobil juga bisa. Gitu, satu mobil berangkat gitu ya. Jadi nggak satu orang bawa satu mobil gitu. Ya, terus jangan lupa Natal kita teman-teman. Kita sudah harus mulai rapat, Ibu Ketua, ya. Kapan rapat? Hari ini. Oh, hari ini rapat guys. Ya, rapat ya. Jadi yang sudah masuk dalam panitia kecil nanti berkumpul sama Ibu Cindy, mereka akan rapatkan. Ibu Cindy akan atur bagaimananya ya. Lalu berikutnya kita berdoa ya buat Matthew yang masih kurang sehat ya, ada beberapa bagian tubuh yang masih belum pulih, masih harus di rumah, dan berdoa juga buat Ibu Melody ya, lagi masuk kehamilan yang mulai membesar dan hari ini diare ya Calvin ya. Ya, jadi lagi kurang sehat. Jadi mari kita berdoa supaya Tuhan pulihkan ya, Tuhan jaga terus kesehatannya. Lalu berdoa hari ini Elmira ulang tahun 17 ya Mir. Dia udah pengen 17 aja, katanya nggak mau 15, nggak mau 16, mau langsung 17. Iya baru 15. Gitu ya, nanti minta tolong Cici Adel, Cici Cindy berdoa ya buat Cici Elmira. Buat Mira ya, nanti Mira berlutut datang ke depan untuk didoakan. Lalu kita akan berdoa juga buat perekonomian di negara kita ya, terus pilkada dan lain sebagainya. Kita harus terus berdoa teman-teman, jangan pernah capek berdoa. Kami teman-teman, saya kesaksian push sedikit ya.
kita doa push tuh kadang-kadang jenuh, membosankan, bagaimana begitu ya. Ya setiap hari. Sekarang sangat sulit teman-teman untuk ngajak orang tuh untuk berdoa, untuk worship, untuk sharing gitu ya teman-teman ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita terus mau tetap berdoa. Dan teman-teman percayalah, setiap doa yang kita naikkan itu Tuhan jawab. Di push tuh banyak banget kesaksian Tuhan tuh jawab doa, luar biasa ya. Jadi kita harus terus berdoa sampai kemuliaan Tuhan nyata. Amin. Ya, oke, yuk kita bagian berdiri. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Lalu Elmira maju ke depan, nanti Cici Cindy, Cici Adel maju ke depan juga untuk berdoa buat Elmira. Lalu yang doa itu doa syafaat Koko Cindy ya, Ibu Cindy. Oke, nanti setelah doa Elmira, Ibu Cindy maju ke depan untuk berdoa. Yuk, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Sebab Kau Berdoa besar. juga buat Bapak Gembala yang sedang kurang sehat ya. Puji Tuhan. Tiada seperti Elmira maju ke depan. Tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Tuhan, kita berdoa buat Elmira hari ini sedang berulang tahun ya Tuhan, Tuhan berkati hidupnya Tuhan, di SMA itu mungkin 3 bulan, dan kita percaya Tuhan selalu pegang tangan Elmira, berikan dia hikmat untuk mengerti segala pelajaran yang diberikan, juga untuk kehidupan sosialnya Tuhan, agar dia semakin jadi berkat di hidupnya, semakin jadi terang bagi dunia yang mungkin semakin gelap ini ya Tuhan, agar dia menjadi anak terang dimanapun dia berada. Berkati juga semua mimpi-mimpinya ya Tuhan, apapun yang dia inginkan Tuhan, bantu Elmira agar dia bisa mencapainya ya Tuhan di waktu yang tepat dengan cara yang juga yang terbaik dari Engkau. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu hati Tuhan, bersatu hati teman-teman berdoa untuk negara kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau panjatkan syukur kami Tuhan untuk Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan punya hati untuk bangsa ini. Amin. Tuhan cinta Indonesia Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk masa transisi Tuhan kepemimpinan kami. Kami percaya ada kuasa Tuhan di negara kami. Kami percaya Tuhan setiap pilkada yang akan berlangsung juga Tuhan secara serentak nanti Bapa. Kami percaya Tuhan pegang kendali, tidak ada roh pemberontakan Tuhan, tidak ada roh kericuhan Tuhan. Tapi kami percaya kuasa Tuhan yang bernaung atas Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk LWM Bapak, kami percaya Tuhan iman kami boleh bertumbuh Tuhan lewat firman-firman yang kami dengar Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan belajar Tuhan seperti hati Tuhan yang melihat jiwa-jiwa Tuhan. Kami mau Tuhan punya hati Tuhan yang melihat bangsa ini Bapak. Biarkan Tuhan setiap jemaat di tempat ini Tuhan boleh terus bertumbuh Tuhan imannya, boleh terus belajar melalui firman Tuhan, boleh bercermin lewat firman Tuhan. Kami juga teringat Tuhan untuk ibadah besok Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah berkati Tuhan ibadah kami Bapak. Biar Tuhan yang beracara, setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir Tuhan, setiap jemaat yang boleh hadir Tuhan, kami percaya Tuhan berkati, Tuhan sertai setiap ibadah yang kami langsungkan Tuhan boleh membawa berkat buat setiap kami Bapa. Kami juga teringat Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan, Melody yang sedang tidak enak badan, Matthew, Bapak Gembala kami Tuhan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, sehatkan mereka Bapak, biar tidak ada roh-roh kesakitan Tuhan di dalam gereja kami Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk generasi muda di bangsa kami Bapak. Kami percaya Tuhan lewat doa ini Tuhan, doa yang berkuasa Bapa. Kami mau merebut mereka Tuhan, kami mau patahkan Tuhan setiap roh-roh mau Tuhan, roh-roh pencabulan Tuhan, roh-roh pemberontakan dalam generasi muda ini kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami boleh rebut jiwa mereka, biar kami boleh rebut hati mereka Tuhan lewat doa ini. Kami percaya Tuhan cinta bangsa ini, generasi muda ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami tidak lupa Tuhan berdoa untuk
jemaat-jemaat yang akan bekerja kembali besok Tuhan, yang akan sekolah, Tuhan berkati dimanapun kami berada. Kami percaya kami boleh menjadi dampak dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk LWM Tuhan, prasarana dan sarana tempat ini. Kami percaya kami punya Tuhan yang mampu, kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup Tuhan. Kami berdoa setiap prasarana dan sarana yang kami butuhkan, biar kami boleh bangun gereja ini bersama-sama. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari terima berkat Tuhan. Saudara-saudara, kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan Roh Kudus dari dulu, sekarang sampai Maranatha yang sudah datang kedua kali. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya. Kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, waktu-waktu yang sudah lalu, dia sudah menolong. Besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan selamanya. Dia akan tetap menolong. Amin. Amin. Sesusah-susah apapun hidupmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Amin. Mengakhiri ibadah kami pada kesempatan ini. Ulangan berkat Tuhan semuanya. Dalam nama Yesus sama-sama bilang amin.